Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast SKI, Sekilas Info. Nah, perkenalkan, di sini saya Dika sebagai host yang akan memandu pada podcast kali ini. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya sebagai co-host pada podcast kali ini. Perkenalkan, namanya Rafa. Hai semuanya, Nah, oke Raf, di sini podcast ini membahas tentang apa nih? kita kali ini akan membahas sejarah tentang Kerajaan Demak. Ya, betul sekali. Di sini kita akan membahas sejarah Kerajaan Demak. Nah, di sini kita nggak cuma berdua ya, Raf ya? Iya, kita di sini memiliki 3 narasumber yang akan menceritakan bagaimana sih sejarah Kerajaan Demak. Tuh. Halo semuanya, saya Fatika Dewandraini sebagai narasumber untuk mengutip lebih lanjut asal-usul berdirinya Kerajaan Demak serta runtuhnya Kerajaan Demak. Halo, saya Naila Septiana Ramadhani. Saya sebagai narasumber yang akan mengamati warisan budaya serta peninggalannya pada Kerajaan Demak. Halo semuanya, saya Cinta Mana. Saya di sini sebagai narasumber yang akan membahas mengenai Kerajaan Demak dari aspek ekonomi dan sosial budaya. Nah, jadi gitu nih teman-teman, kenalan dari ketiga narasumber yang kita undang pada podcast kali ini. Oke, untuk selanjutnya kita memiliki 3 pertanyaan untuk 3 narasumber kita nih teman-teman. Nah, kita mau nanya nih, Kerajaan Demak itu didirikan pada tahun berapa dan oleh siapa didirikannya? Kerajaan Demak ini didirikan pada tahun 1500 Masehi, didirikan oleh Raden Fatah pada masa periode 1500 Masehi sampai 1518 Masehi. Raden Fatah juga bergelar sultan bernama Alam Akbar Al-Fatah. Daerah kekuasaannya yaitu meliputi Demak, Semarang, Tegal, dan Jepara. Karena memiliki bandar-bandar penting, sehingga Demak berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Oh, Kerajaan Demak itu didirikan pada tahun 1500 Masehi dan didirikan oleh Raden Fatah. Oke. Tapi kayaknya kerajaan tersebut sudah digantikan oleh raja selanjutnya. Apakah itu benar? Iya benar. Raden Fatah ini tuh digantikan oleh Adipati Yunus berperiode 1518 sampai 1521 Masehi. Walaupun ia tidak memerintah lama, namanya tuh cukup terkenal sebagai panglima perang yang berani. Adipati Yunus juga digantikan oleh adiknya yaitu Sultan Trenggono pada periode 1521 Masehi sampai 1546 Masehi. Pada masa periode Sultan Trenggono, Demak mengalami masa kejayaan. Setelah wafatnya Pangeran Trenggono, terjadi perang saudara merebutkan tahta. Sultan Trenggono terjadi peperangan memperebutkan tahta. Oke. Oke, pasti ada dong peninggalan-peninggalan yang dimiliki oleh Kerajaan Demak. Apa aja sih peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Demak itu? Nah iya, banyak kok peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak. Contohnya itu yang pertama ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak itu masjid kuno yang dibangun oleh Raden Fatah pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintaro, Demak. Tepatnya berada di Jawa Tengah. Nah, Raden Fatah bersama Wali Songo membangun Masjid Agung Demak dengan memberi gambar serupa bulus. Bulus itu simbol dari Masjid Agung itu, yang dengan adanya ornamen-ornamen yang bergambar bulus di dinding masjid itu. Oh, jadi itu salah satu contoh dari peninggalan Kerajaan Demak. Tapi nggak mungkin dong cuma satu contoh untuk peninggalan Kerajaan Demak. Pasti ada beberapa peninggalan Kerajaan Demak yang lainnya. Nah, iya, nggak hanya satu doang. Yang kedua itu ada Saka Tatal dan Saka Majapahit. Saka Tatal atau yang sering juga disebut Saka Guru merupakan 4 tiang utama yang berada di dalam Masjid Agung Demak. Tiang ini dibuat langsung oleh Wali Songo. Sedangkan Saka Majapahit merupakan tiang penyangga yang berada di teras Masjid Agung Demak. Disebut Majapahit itu karena memiliki 8 tiang yang bergaya Majapahit dan diperkirakan berasalnya itu dari Kerajaan Majapahit. Yang ketiga itu ada Pintu Beledak. Pintu Beledak atau Pintu Petir merupakan peninggalan Kerajaan Demak yang berada di dalam Masjid Agung Demak. Nah, pintu ini dijadikan sebagai mumet atau candra sangkala berdirinya Masjid Agung Demak, yaitu Naga Mulat Wirowo. Yang keempat itu ada Damper Kencana. Damper Kencana merupakan peninggalan Kerajaan Demak yang berwujud singgasana.
Singgasana ini merupakan hadiah dari Prabu Brawijaya V, Raden Kertabumi dari Kerajaan Majapahit kepada Raden Patah. Hadiah ini diberikan saat Raden Patah dijadikan raja di Kesultanan Demak Bintaro. Yang kelima itu ada makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali songo yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Nah, Sunan Kalijaga meninggal pada tahun 1520 dan dimakamkan di desa Kadilangu, tepatnya ada di Demak. Nah, makam Sunan Kalijaga seringkali banyak dikunjungi sebagai tujuan ziarah, dan makam ini juga dijadikan sebagai wisata sejarah peninggalan Kerajaan Demak. Nah, yang terakhir itu ada situs Kolam Wudhu. Situs Kolam Wudhu merupakan peninggalan sejarah masa Kesultanan Demak. Nah, sesuai namanya, situs Kolam Wudhu dahulu digunakan sebagai tempat berwudu wali songo dan para santri Raden Patah. Selain itu, situs Kolam Wudhu juga pernah dijadikan sebagai tempat sayembara untuk menentukan Sultan keempat di Kesultanan Demak Bintaro. Hasil sayembara tersebut kemudian menunjukkan jangka pikir sebagai Sultan keempat Demak dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Oh, jadi gitu ya. Banyak juga ya peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Demak, Rap. Iya, untuk selanjutnya kita akan menanya nih untuk Cinta. Kenapa sih Kerajaan Demak di dalam bidang ekonomi bisa berperan penting? Nah, Kerajaan Demak itu juga berperan penting karena menjadi daerah penghubungan antara penghasil rempah-rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar di barat. Perdagangan Kerajaan Demak juga maju terlihat dari aktivitas kegiatan ekspor produk ke wilayah lain melalui pelabuhan-pelabuhan yang dimilikinya. Nah, pelabuhan ini juga sering menjadi tempat transit kapal-kapal dagang yang hendak ke Selat Malaka dan sebaliknya. Kerajaan Demak ini juga mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil makanan, terutama beras. Melalui kegiatan pertanian dan perdagangan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Demak jadi berkembang lebih baik dari sebelumnya. Oh gitu ya. Oh iya, tadi kan Cinta sempat nyebut ya di awal tentang aspek sosial dan budaya. Nah, coba Cinta jelasin dong apa aspek sosial dan budaya itu. Nah, saya bakal jelasin nih tentang aspek sosial dan budaya pada kehidupan masyarakat Kerajaan Demak yang telah berjalan teratur. Pemerintahan mulai menggunakan hukum Islam. Meski begitu, norma-norma atau tradisi-tradisi yang lama tidak dikembangkan, hasil kebudayaan Kerajaan Demak juga merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaan Kerajaan Islam Demak yang terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah lambang kebesaran dengan bercirikan Islam. Keistimewaan Masjid Agung Demak adalah salah satu tiangnya dibuat dari kumpulan sisa-sisa kayu bekas. Pembangunan masjid itu sendiri yang disatukan atau tapal. Kerajaan Demak ini menjadi pusat penyebaran agama Islam dan juga menjadi tempat berkumpulnya para wali songo seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Oh, jadi begitu ya perkembangan dari Kerajaan Demak. Tapi apa sih alasannya kenapa Kerajaan Demak itu bisa runtuh? Setelah Trenggono meninggal, kerajaan mengalami ketidakstabilan politik karena perselisihan antar saudara yang melemahkan pemerintah pusat. Perang saudara ini berlangsung dari tahun 1546 hingga 1549. Setelah kemenangan Jakatingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya ialah pendiri Kerajaan Pajang pada 1556 yang melakukan pemberontakan Kerajaan Demak. Pemberontakan ini menyebabkan pusat pemerintah Islam Jawa beralih dari Kerajaan Demak menjadi wilayah Kerajaan Pajang yang akhirnya mengakhiri kekuasaan Demak sebagai kerajaan utama. Pada tahun 1568, Jongkotikpir, menantu Sultan Trenggono, memindahkan ibu kota Demak ke Pajang. Pemindahan ibu kota ini juga menjadi titik awal munculnya Kerajaan Demak. Oke, oh jadi begitu ya, Rap, ya. Ternyata sejarah-sejarah Kerajaan Demak tuh banyak banget ya. Dari perkembangan, terus peninggalan, runtuhnya Kerajaan Demak, sama tergantinya raja-raja di Kerajaan Demak. Tapi sayang banget nih, kita udah di penghujung podcast. Gimana nih? Oke, untuk di penghujung podcast kali ini, saya cuma ingin menitipkan pesan untuk kalian semua. Semoga podcast kali ini Bisa mengedukasi kalian yang sudah menonton video ini. Ya, tuh. Oh iya, dan terima kasih juga buat para ketiga narasumber yang udah mau datang dan nyempetin buat datang ke podcast ini ya.
Terima kasih untuk semuanya juga, penonton, narasumber juga, dan and thanks for watching. Dadah. I'll just be on